Orang durhaka yang tidak putus asa dari rahmat Allah adalah lebih baik kedudukannya di hadapan Allah daripada siapa? Daripada orang yang ahli ibadah namun membuat putus asa dirinya sendiri. Orang yang merasa dirinya paling banyak melakukan ibadah-ibadah, orang yang merasa dirinya paling berat melakukan amalan-amalan kebaikan untuk dirinya sendiri, dia melakukan puasa setiap hari, puasa Senin Kamis, amalan zikir, amalan membaca Quran, semata-mata dia ingin mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Dia ingin tidak dimasukkan dalam nerakanya Allah. Dengan amalan-amalan itu dia merasa sangat berat sekali. Dia merasa amalan-amalan itu membebaninya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, sudah berkata Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji rahmatillahi aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnid. Orang durhaka yang tidak putus asa dari rahmat Allah adalah lebih baik kedudukannya di hadapan Allah. Nah, jadi orang-orang yang durhaka pun, orang-orang maksiat yang durhaka, yang di dalam hatinya tidak putus asa terhadap rahmat Allah, maka itu lebih baik kedudukannya di hadapan Allah daripada siapa? Daripada orang yang ahli ibadah namun membuat putus asa dirinya sendiri. Dalam hal ini Zaid bin Aslam mengkabarkan kepada kita tentang kabar dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Zaman dahulu ada orang laki-laki yang melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dan ekstra melampaui batas kemampuannya. Dia ibadah melampaui batas kepatutan. Melampaui ke batas kepatutan ini yang dimaksud tolak ukurnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia merasa memberatkan dirinya sendiri. Dia membuat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mati, orang ini bertanya, ya Allah, apa yang aku dapatkan di sisimu? Orang ini berharap Allah memperhatikan amalan-amalannya sewaktu ia hidup di dunia. Dia sholat sampai kakinya bengkak, bacaan ayat surat-suratnya panjang, melampaui kepatutan yang telah dicontohkan kepada dari Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah dia mati, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang aku dapatkan di sisimu? Allah berfirman pada orang ini, neraka. Karena dia merasa banyak melakukan ibadah, dia bertanya lagi, orang, wahai Allah, di mana ibadah yang telah aku lakukan dengan keras dan penuh sungguhan? Lantas Allah menjawab, ya, benar kau sudah melakukan ibadah, tetapi ketika di dunia engkau selalu putus asa dari rahmatku, pesimis dari rahmatku, maka hari ini aku membuatmu terputus dari rahmat. Setelah diriwayatkan Zaid bin Aslam dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Selain itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Orang ini hampir tidak ada kebaikannya, ahli maksiat. Namun di hatinya hanya
mentauhidkan Allah. Dia yakinnya bahwa la ilaha illallah. Jadi ada seorang laki-laki yang tidak ada amalan kebaikannya sama sekali. Dia tidak pernah melakukan kebaikan menurut syariat Islam kecuali dia beriman, bertauhid, seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika maut hendak menghampiri laki-laki ini, dia berwasiat kepada keluarga, jika aku mati maka bakarlah aku hingga menjadi api, kemudian lemparkanlah ke lautan, biarkanlah dihembas gelombang dan diterpa angin. Setelah berwasiat, kemudian laki-laki ini meninggal dunia, dia mati. Maka keluarganya melakukan apa yang diwasiatkan, orang ini dibakar, kemudian apinya dibuang ke laut. Setelah ia kembali dalam rahmat Allah, ia menjadi ruh. Allah bertanya, apa yang membuatmu berwasiat kepada keluargamu sehingga engkau menyuruh membakar jenazahmu menjadi abu, kemudian meminta keluargamu untuk membuang di lautan? Laki-laki ini menjawab, ya Rabb, wasiat ini karena ketakutanku terhadap azabmu, dan aku tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, kecuali di hatiku yakin bahwa engkau adalah Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain engkau. Maka dengan rahmat itu, dengan perbuatan itu, Allah mengampuninya sebab perbuatan keyakinan tersebut, padahal dia tidak melakukan kebaikan sama sekali kecuali dia bertauhid, meyakini bahwa saya yakinnya tidak melakukan hal syirik sekecil apapun. Artinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.